Hari ini aku tidak solo camping seperti biasa ya. Malam hari ini aku ingin bercerita aja di tenda. Jadi banyak sekali teman-teman di Instagram DM saya, "Bang, kenapa nggak bikin konten yang horor gitu ya?" Dan juga di kolom komentar YouTube ya. Pertanyaan sama persis. Pertanyaannya, kenapa tidak membuat konten horor? Oke, baik. Jadi malam hari ini saya akan ceritakan 5 misteri selama saya solo camping. Solo camping saya yang pertama yaitu waktu di spot Mentawai ya. Nah, di Mentawai itu ada danau. Nah, kebetulan tenda saya itu di depan danau biru itu ya. Spot yang seindah itu ternyata menyimpan misteri yang begitu menyeramkan ya. Saya awalnya nggak tahu waktu saya solo camping di tempat itu, yang di belakang danau biru itu. Nah, di situ adalah tempat atau sarangnya makhluk-makhluk gaib ya. Tapi pada saat solo camping waktu itu saya ingat pas bulan purnama ya, pas bulan purnama yang blue moon itu, tanggal berapa saya juga lupa. Di belakang itu juga ada cerita dahulunya kesurupan massal di suatu SMA dan gak jauh dari bukit itu. Nah, pernah kesurupan massal dan akhirnya oleh orang-orang pintar dipindahkanlah ke bukit Mentawai itu, tepatnya di belakang saya solo camping. Oke, itu tadi solo camping saya yang pertama. Sekarang saya akan membahas spot solo camping saya yang misteri kedua. Jadi spot yang kedua lebih serem, yaitu di Brunyao, Kalimantan Barat. Brunyao itu adalah air terjun yang punya misteri kuat. Jadi dahulunya ada seseorang yang bernama Brunyao yang lari dikejar ular gede banget di daerah situ, lalu larilah ke air terjun yang tempat saya solo camping ini, yaitu air terjun Brunyao. Nah, waktu itu saya berangkat jam 12, tapi memang cuacanya gak bagus sih. Dari pagi saya cek BMKG juga cuacanya hujan di sore hari ya, tetapi hujannya lebih cepat. Waktu saya berangkat juga udah hujan, udah petir juga. Nah, begitu sampai di lokasi aku solo camping, hujanlah gerimis ya, tidak begitu kuat. Aku merasa di saat itu lumayan merinding sebagai manusia biasa lah ya. Ya pastilah merinding. Tapi aku coba kuat-kuatin. Itu jarak jalan kaki dari aku parkir mobil pada saat itu 2 atau 3 kiloan lah dari aku parkir mobil. Jalannya lumayan licin, nggak aku videoin sih waktu itu, banyak videoin dikit pas nyebrang sungai doang.
Nah, tibalah di sore hari ya, sore hari yang gelap gulita. Saya ingat waktu saya masak, habis itu berhenti lagi tuh hujannya tuh. Saya bikin kopi, seduh kopi waktu itu, dan itu ada petir yang lumayan membuat saya kaget ya. Dar gitu. Nah, pas saya di dalam tenda, saya closing. Nah, itu kan yang kalian lihat syahdunya aja. Padahal yang terjadi ya amat sangat menakjubkan sih pada waktu itu. Jadi saya kedinginan banget pada malam itu. Saya mendengar banyak suara-suara yang aneh, seperti suara memanggil, seperti suara mengaum, banyak banget deh hal-hal yang mustahil. Ya begitulah di hutan. Bagi kalian yang pernah ke hutan, ya pasti pernah merasakan hal-hal yang saya rasakan ini. Solo camping ke 3 yang lumayan serem juga ya. Jadi waktu itu saya solo camping di berbatuan kayak gitu, batu gede ya. Nah, di tempat itu auranya sangat mistis. Kalian kalau mau coba boleh deh sekali-sekali ikut saya. Waktu itu di sore hari ya, di sore hari saya habis mancing dan mencari kayu bakar. Nah, itu terasa banget tuh mistisnya. Jadi banyak sekali suara binatang. Nah, ini nih yang aneh nih. Ini suara binatang yang kita bilang di sini suara binatang yang bunyinya nyit-nyit gitu ya. Nah, itu ada ceritanya itu. Jadi kalau orang yang tahu, orang-orang tua pada zaman dahulu, suara jit itu adalah suara binatang yang dulunya apabila binatang itu berbunyi, maka akan ada musuh yang datang atau makhluk-makhluk yang goib ya. Jadi jam 5 lewat, suara itu datang dan keras banget di dekat tenda saya. Sering kita dengar sih kalau di hutan seperti itu suara jit-jit. Tetapi tidak semua tempat ada suara binatang jit-jit itu ya. Ingat, tidak semua tempat. Pas di situ jam menunjukkan jam 5, hampir maghrib lah gitulah tepatnya. Suaranya kencang banget dan beberapa kali berbunyi ya. Saya mencoba buat tenang aja, padahal di dalam hati ya lumayan barbar lah.
Ya siapa sih yang nggak barbar? Kita tahu historinya, kita tahu sejarah binatang tersebut. Ya wajar lah sebagai manusiawi ya kan. Nah pas malam nih, pas malam banyak sekali gangguan yang datang, terutama saya kayak dilempar gitu, kayak dilempar batu gitu, di jatuhnya kena batu juga karena saya di atas batu ya tendanya. Sama saya coba cek beberapa kali dan ternyata ya memang nggak ada apa-apa sih. Ya, nggak mungkin juga kayu beda beda bunyi kayu dan gesekan batu itu berbeda ya. Kayak saya coba positive thinking untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh-aneh ya. Saya lanjut tag video, melanjutkan solo camping, beraktivitas, masak, ngopi juga. Nggak ngopi deh, saya malam itu saya nggak ngopi. Habis masak langsung tidur ya. Nah itu di malam hari, wow, luar biasa. Angin di tengah malam, sama juga ada yang teriak-teriak kayak gitu. Ya lagi-lagi saya mencoba be positive thinking untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh. Solo camping yang keempat ya. Ini salah satu solo camping terberat saya. Saya hampir kabur pada malam hari ya di solo camping yang keempat ini. Jadi saya nggak tahu kalau di seberang saya itu adalah kuburan tua ya. Jadi khas sekali buat teman-teman yang tahu akan suara binatang ini. Ini suara binatang yang di kuburannya. Coba kalian dengarkan. Ya, itu dia suara binatangnya. Saya nggak tahu ini burung hantu atau apa gitu. Saya udah coba lempar pertanyaan ini ke teman-teman untuk komen di bawah yang tahu suara binatang ini, dan ternyata tidak ada yang menjawab ya. Nah ini dia nih, saya hampir kabur pada malam hari dengan suara-suara yang ya aneh di telinga saya lah. Saya belum pernah dengar di tempat atau hutan manapun, saya belum pernah dengar suara ini. Jadi solo camping saya yang di tepi sungai Amazon ini, judulnya ya, banyak sekali kayak binatang-binatang gitu yang nggak saya videoin ya. Dan binatangnya datangnya aneh pada malam hari gitu. Di atas tenda saya banyak banget suara-suara yang tidak saya kenal, tidak pernah saya dengar sama sekali. Solo camping yang kelima ya. Ini solo camping yang beradrenalin dan juga seramnya. Jadi solo camping kali ini saya penuh dengan teror ya. Yang pertama, saya diteror suara misterius. Tuh, mudah-mudahan tangkap kamera ya suaranya. Kayaknya dia dekat banget nih. Yang awalnya saya nggak tahu suara apa. Ternyata setelah saya center pada malam hari, itu suara beruang sama banget dengan suara
kuntilanak. Iya, sama banget. Jadi pada saat saya berangkat, saya menemukan goa, bukan goa sih, sarangnya beruang kayak gitulah, beruang bukit, yang saya nggak tahu besar apa enggak beruangnya. Jadi pas saya sampai di atas bukit, saya ngecamp di situ seperti biasa, bikin solo camping, masak-masak, ngopi, dan bercerita lah. Nah, pada saat saya masak, saya mendengar suara ya seperti kuntilanak, seperti itu. Jadi saya mencoba berpikir positif pada saat itu. Ternyata emang nggak bisa ya, nggak bisa. Suaranya terus menerus sama persis seperti di video ini ya. Jadi saya center tuh ke atas. Itu kayak lampu-lampu itu matanya. Itu kayak lampu-lampu itu matanya. Saya kejar lagi ke arah kanan. Dia loncat tuh, loncat ke pas tepat di atas tenda saya tuh. Saya center lagi. Saya melihat dua mata dan kayak ada ekor gitu. Nah, di situ saya baru lega bahwa suara itu adalah suara beruangnya. Dan itulah 5 solo camping misteri saya yang pernah saya alami. Jadi di hutan itu hati-hati dengan tempat yang indah, view-nya luar biasa. Nah, itu biasanya menyimpan misteri yang sangat luar biasa ya. Ya udah, sekian dari cerita saya malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and komen di bawah ini apabila kalian suka dengan video saya yang seperti ini. And bye.